Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di halaman 111 tentang budaya tolong menolong. Nah, sebelum itu harus anak-anak ketahui apa itu arti dari budaya tolong menolong. Nah, seperti kita ketahui kalau tolong menolong adalah kegiatan yang membantu orang lain. Nah, maka dari itu tolong menolong harus dijadikan budaya, harus dijadikan adat kebiasaan kita dalam kehidupan. Nah, contoh tolong menolong itu apa, Bunda? Misalnya kita sedang jalan-jalan, terus ketemu salah satu anak yang sedang main sepeda, tapi dia terjatuh. Tapi kita nggak kenal nih ya sama dia. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang pastinya walaupun kita nggak kenal sama dia, kita harus membantu, menolong anak tersebut. Sekarang tolong menolong untuk orang yang memang membutuhkan, yang terkena bencana alam. Nah, siapa yang tahu arti dari bencana alam? Bencana alam adalah musibah yang berasal dari alam. Contohnya apa? Contohnya gempa bumi, banjir, tsunami, kemudian kebakaran. Nah, itu semua adalah contoh bencana yang harus kita tolong. Nah, apa yang bisa kita tolong ketika ada bencana? Kita bisa menolong dengan pakaian-pakaian yang sudah tidak kita gunakan lagi, tidak kita pakai lagi. Mungkin mereka membutuhkan. Apalagi misalnya bencana itu banjir. Nah, kalau banjir berarti mereka betul-betul membutuhkan pakaian yang layak pakai, yang baik, karena pakaian mereka sudah hilang terbawa banjir misalnya, seperti itu. Jadi bisa membantu menolong dengan pakaian. Kemudian mereka pasti kelaparan kan, yang kena bencana alam. Berarti kita juga bisa menolong dengan sembako. Sembako itu apa? Sembako adalah beras, mie, roti, air mineral, tepung-tepungan, kemudian makanan-makanan ringan, makanan-makanan kecil ya. Itu adalah contoh sembako yang bisa kita bantu juga untuk menolong orang yang terkena musibah bencana alam. Nah, contoh ketiga apa? Contohnya atuh uang. Nah, jadi kita bisa membantu dengan uang juga. Jadi mereka bisa membeli sendiri seperti itu. Jadi bantuannya bisa pakaian yang layak pakai, makanan dan minuman atau sembako, dan terakhir uang. Kalian buka halaman 113, di situ ada dua gambar. Gambarnya adalah gambar orang yang sedang terkena musibah atau terkena bencana alam. Nah, bencana alamnya adalah banjir. Nah, coba lihat di gambar satu, ada seorang bapak yang sedang menggendong anaknya yang ada di tempat bencana ya, di tempat banjir. Kemudian di gambar kedua itu ada gambar orang-orang sedang ada di pengungsian. Nah, jadi pengungsian itu apa? Pengungsian adalah tempat atau lokasi sementara yang untuk orang-orang yang sedang terkena musibah bencana alam tadi. Nah, jadi orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang terkena bencana alam itu dilakukan pengungsian karena tempat asalnya itu tidak bisa dipakai lagi, karena misalnya kena bencana alam banjir, kemudian longsor, gempa bumi, itu kan nggak bisa ditempati lagi. Jadi mereka dipindahkan ke tempat pengungsian. Nah, nanti coba kalian ceritakan dua gambar tersebut ya, dengan video tentunya. Coba kalian ceritakan dua gambar tersebut dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, setelah menceritakan cerita tadi dengan video, kalian kerjakan halaman 113 juga tentang ayo menulis. Di situ ada 5 kosakata. Nah, 5 kosakata itu coba kalian cari artinya dan buat dengan kalimat yang sempurna sesuai SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, nomor 1 sumbangan. Sumbangan artinya apa? Kemudian pengungsi, bencana alam, peduli, dan terakhir tolong menolong. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Jadi kita sesama manusia harus saling tolong menolong.
apalagi orang yang membutuhkan ya. Jadi orang yang membutuhkan itu orang yang terkena musibah, anak yatim. Nah, itu wajib kita tolong kalau kita mampu ya. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita kasih ke orang lain itu akan balik lagi ke diri kita sendiri, bahkan berkali lipat ya. Jadi jangan takut membantu orang lain. Itu saja dari Bunda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.